to pick the raspberries. Come on. Here it is. This one. Yes. Put your bowl there underneath. You have one. No, it's black. This one. Oh, I forget. I'm gonna be a beacon. The bee can get me. You're gonna be a bee, so the bee likes Spiritual because he's a bee. Sementara Sebrin membantu memetik cabai. Let mommy see your cabai. Oh, still ini masih banyak ya teman-teman ya. Ini panen terakhir untuk cabai ya. Ini aku petikin meskipun yang hijau-hijau tetap aku petikin ya. Nah teman-teman, sekarang aku akan mengosongkan kebun cabai dan kita akan menyiapkan media tanam untuk bercocok tanam lagi di tahun depan. Nah teman-teman, ini adalah tanah yang kita gunakan sebagai media tanam untuk menanam cabai tahun ini ya. Dan aku akan menggunakan lagi untuk menanam di tahun depan, tetapi aku berencana untuk melakukan rotasi tanaman ya teman-teman. Jadi untuk tahun depan aku berencana untuk menanam tomat di pot-pot seperti ini. Nah untuk material yang akan aku campurkan ke media tanam ini adalah paring soil. Aku biasa menggunakan paring mix yang dari Miracle-Gro ini, yang mana mengandung kadar nitrogen sebesar 0,21% serta potasium atau kalium sebesar 0,16%. Nah untuk material selanjutnya yang aku gunakan untuk aku campur ke media tanam untuk beberapa tanamanku adalah wood ashes.
Wood ashes sendiri atau abu dapur ini merupakan bahan tambahan yang bagus untuk kebun karena mengandung potasium ataupun kita menyebutnya kalium ya teman-teman. Ini adalah nutrisi yang vital yang dibutuhkan untuk tanaman ya. Beberapa di antara kalian aku percaya juga sudah mengetahui mengapa tanaman membutuhkan potasium ya teman-teman. Seperti halnya manusia sebenarnya kalium atau potasium di sini berfungsi untuk mengatur keseimbangan air tanaman sehingga jaringan menjadi kencang dan berair, serta berperan juga dalam mengangkut makanan di dalam tanaman ya, yang akhirnya akan menciptakan gula dan pati tentunya. Untuk beberapa kasus tanamannya kekurangan potasium biasanya rentan kekeringan ya teman-teman, embun beku, hama maupun penyakit tanaman. Yang perlu untuk diketahui adalah jika teman-teman mau menambahkan wood ashes ini dalam jumlah yang besar ke dalam media tanam atau tanah kalian, adalah yang pertama-tama kalian harus mengukur dulu pH level tanah kalian ya teman-teman, karena wood ashes sendiri bersifat alkalin atau basa. Jadi kalau kalian sudah mengetahui ya kadar pH tanah kalian 7,5 atau lebih, tidak perlu menambahkan wood ashes ini. Jika barangkali ada di antara teman-teman yang sedang membudidayakan tanaman blueberries, sebaiknya menghindari penggunaan wood ashes di sekitar tanaman kalian ya, karena blueberries lebih menyukai tanah asam ya teman-teman, atau tanah dengan kadar pH yang rendah. Juga untuk tanaman kentang, aku tidak merekomendasikan kalian untuk menggunakan tambahan wood ashes di media tanam kentang ya. Meskipun kentang itu sangat menyukai potasium, karena ini bisa meningkatkan kadar alkalinitas pada kentang ya teman-teman, dan ini bisa mendorong pertumbuhan jamur maupun potato scab, atau kita menyebutnya dengan keropeng kentang ya. Nah, material lain yang biasa aku gunakan untuk campuran media tanam adalah sawdust atau bekas penggergajian kayu seperti ini ya teman-teman. Tetapi tentu saja bukan sawdust yang masih baru atau fresh semacam ini ya, melainkan aku membutuhkan waktu untuk melakukan pembusukan dulu. Yang perlu dicatat adalah jika kamu mencoba mencampurkan sawdust yang masih baru atau fresh seperti ini ke media tanam kamu, dikhawatirkan tidak akan ada tanaman yang tumbuh ya selagi sawdust ini belum mengalami pembusukan, karena bahan kayu murni seperti ini atau seperti serbuk gergaji dan serutan kayu sangat tinggi kadar karbonnya ya teman-teman. Dan di dalam upaya atau proses pembusukannya nanti, karbon inilah yang akan menyerap nitrogen yang seharusnya dibutuhkan oleh tanaman ya. Jadi seperti itu teori ataupun alasannya mengapa fresh sawdust ini jika kita tambahkan ke dalam media tanam sebelum masa pembusukan selesai akan menjadi kuburan tanaman ya. Sekarang sudah jelas, jadi kita harus melakukan dekompos atau pembusukan dulu sebelum kita bisa mencampurkan sawdust ini ke media tanam sekitar 2-3 tahun mendatang ya.